Yang pertama, bahwa dengan kesalahannya dia mengakui kesalahannya tersebut. Dia tidak melempar kesalahan itu pada orang lain. Ya, dia tidak melempar kesalahan itu pada orang lain. Karena dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas Iskariot katakan ini kepada para imam-imam kepala dan tuan-tuan. Aku yang berdosa, aku yang salah. Itu adalah pengakuan yang baik. Pertama, dia menyesal. Bukan hanya menyesal, dia tidak melemparkan kesalahan ini kepada orang lain. Ini salah satu hal yang baik dari Yudas selama dia mengiring Tuhan. Dia tidak lemparkan kesalahan kepada imam-imam kepala. Kamu sih setuju juga sih waktu saya ini, kamu ini uang, kan kamu udah disetujui. Tapi Yudas sudah menyalahkan imam-imam kepala dan tuan-tuan. Yudas katakan, aku yang telah berdosa. Mari kita lihat lebih awal di dalam kitab Kejadian. Ini juga ada contoh orang yang bersalah. Dan kita tahu ini adalah Adam dan Hawa. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian 3 ayatnya yang ke-9 mulai. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut dan aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu yang bernama Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam bersalah, Adam berdosa. Ya. Namun kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Adam, perempuan. Ya. Adam melempar kesalahan kepada Hawa. Namun bukan hanya melempar kesalahan kepada Hawa, kepada orang lain, Adam juga menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Jadi bukan hanya melempar kesalahan kepada Hawa, tapi Adam juga melempar kesalahan kepada Tuhan. Perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi makan dari buah pohon itu, maka ku makan. Ya, Adam menyalahkan orang lain, bahkan lebih dari itu, Adam menyalahkan Tuhan. Ya. Ayat 13, kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Maka perempuan itu menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ya, ada satu kalimat yang bagus yang mengatakan, kalau kita lahir miskin, jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, tapi kalau kita sampai sekarang tetap miskin, itu salahkan diri kita sendiri. Jadi dikatakan kalau lahir miskin, ya udah mau diapain lagi? Yang namanya lahir kan gak ada yang minta lahir sama presiden, minta lahir ke anaknya siapa, pejabat siapa, kan gak mungkin namanya lahir ya. Tapi kalau sampai ini gak berubah-ubah, nah itu dikatakan bahwa kita harus periksa, harus koreksi diri kita masing-masing. Ya, karena Tuhan berikan kepada kita sekalian hikmat atau budi yang bisa kita pergunakan. Ya, ada kalimat yang bagus, bagi orang yang tidak pernah putus asa, selalu ada jalan keluar. Ya, jadi kalau tidak putus asa, ada selalu cari lagi, untuk cari lagi, karena tidak pernah putus asa. Ya, nah kita lihat kembali di dalam Matius pasal yang ke-27 ini, ya. Yang kita harus tahu dan kita harus pahami bahwa penyesalan itu tidak akan pernah berguna, ya, bila hanya diucapkan kepada
manusia saja. Ya. Yudas Iskariot dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui bahwa itu adalah dosanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ya. Sayangnya dia mengakui kepada orang-orang atau manusia-manusia yang justru tidak mendukungnya. Ya, kita bisa melihat di sini. Tetapi jawab mereka, imam-imam kepala dan tua-tua, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya. Apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Urusannya sendiri. Kalau kamu sudah salah, itu tanggung sendiri. Dia datang kepada imam-imam tidak salah dan kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tapi yang menjadi kesalahan dari Yudas adalah dia hanya datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Mari coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, tolong bacakan ayat yang sudah kita hafal. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saudara sudah menemukan? Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Sayangnya Yudas hanya datang kepada manusia. Ya, ini yang sangat disayangkan, dia hanya datang kepada manusia. Kalau dia datang kepada Tuhan, ceritanya beda. Datang kepada manusia katakan, apa urusan kamu dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Ya, dia mendapat jawaban seperti itu, dia down juga. Dia sudah menyesal, dia sudah akui dia salah, tapi jawaban dari orang tersebut demikian. Akhirnya dia down. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Kalau dia datang kepada Tuhan, kita baca tadi, jika kita mengaku dosa kita pada Dia, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, perhatikan di sini, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada dua di sini. Jika kita mengaku dosa, kita mengaku apa? Dosa kita. Dan dikatakan bahwa Ia akan mengampuni. Kita mengakui dosa kita. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, dikatakan dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita cuma minta ampun dosa kita, tapi Tuhan tidak hanya mengampuni dosa, tapi Dia juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa ada dua? Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan justru memberi kita lebih, yaitu mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbicara mengampuni dosa adalah berbicara wewenang dari Tuhan. Ya, itu kesalahan kita kepada Tuhan, itu dosa. Tapi kesalahan kita kepada sesama itu namanya kejahatan. Ya, dan Tuhan ampuni dosa kita. Tuhan juga menyucikan segala kejahatan kita. Mari coba kita lihat Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang juga kita tahu, ayatnya yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan Lukas 15 ayat yang ke-20 dan 21. Maka bangkitlah anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak bungsu itu, kata anak yang telah berdosa itu, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Dia telah berdosa, dia sudah salah karena minta bagian
dia, padahal ayahnya masih hidup. Itu adalah satu pelanggaran, satu kesalahan. Kesalahan kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada bapaknya jasmani. Tapi kita bisa melihat pertobatan dari anak ini, dia tidak hanya meminta maaf sama bapaknya, tapi dia katakan terlebih dahulu, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga. Dia salahnya sama siapa? Sama bapaknya. Dia salah kepada bapaknya, meminta bagian, meminta warisan. Bapaknya masih hidup, tidak dihargai bapaknya. Tunggu tahu mati baru kamu minta bagian. Bapaknya masih hidup, dia di rongrong sudah minta bagiannya. Salahnya sama bapaknya, bapak jasmani. Tapi kita lihat saudara dia, pada waktu dia datang, bapaknya memeluk dia katakan, Bapak, aku telah berdosa. Pertama kali dia katakan terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan. Kesalahan kita kepada manusia, kita dan juga kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita memfitnah manusia, kita juga otomatis berdosa kepada Tuhan yang melarang kita untuk memfitnah. Betul? Kita salah sama orang, kita sudah fitnah dia. Tapi jangan lupa, kita salah bukan sama dia saja sebagai manusia, tapi kita juga salah kepada Bapa di surga yang melarang untuk kita berbuat atau memfitnah orang lain dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, Yudas ini salahnya sama manusia. Siapa manusia itu? Yesus. Dia salah sama manusia. Tapi kesalahan dia kepada manusia, dia sudah menyerahkan orang yang tidak berdosa. Dia menyerahkan orang yang tidak berdosa sampai akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Artinya kan berdosa, yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Salahnya Yudas sama manusia, manusia Yesus. Tapi salahnya dia bukan hanya sama manusia Yesus, yang juga adalah gurunya. Tapi dia juga berdosa kepada Bapa di surga. Tidak bisa kita hanya minta maaf kepada manusia saja. Kalau misalnya kita salah, janjian, bro, jam 1 ya kita ketemuan, oke, terlambat 3 jam. Minta maaf gak? Minta maaf. Sorry ya bro, kemarin terlambat 3 jam. Biasanya sampai situ aja. Minta ampun Tuhan nggak? Biasanya kalau kita terlambat janjian, terlambat ini salah sama manusia, hal yang sepele. Kayak tadi kan janjian, ngaret 3 jam. Kita minta maaf sama manusia, karena kita sudah bersama. Tapi sebaiknya dan seharusnya kita juga minta ampun sama Tuhan. Ini mungkin hal yang sepele. Manusia ampun, hal yang kayak gini aja, ya udah selesai. Yudas nggak selesai loh. Yudas minta ampun, Yudas kan menyesal. Yudas datang, Yudas kembaliin. Nggak untung dia nggak terima uang. Dia kembalikan 0 lagi dia. Kan salahnya dia apa? Sama manusia ini sudah menyesal, dia sudah datang sama imam kepala tua-tua. Imam kepala itu kan kalau kita tahu Yesus sendiri waktu orang ustaz saja dari jauh, guru Tuhan, tahirkan kami. Tuhan tidak suruh datang kepada orang lain, Tuhan suruh datang berkilat kepada imam-imam. Mereka yang menentukan. Jadi Yudas sama datang kepada imam-imam, tapi kesalahannya dia berhenti hanya sampai di situ saja. Ya, jadi ke depan mungkin ini ada hal yang bagi kita ya baru atau mungkin aneh. Tapi saya ingin katakan kesalahan kita sama manusia itu juga kesalahan kita sama Bapa di surga. Nah, coba kita lihat satu bagian lagi dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang kita sudah sering kita baca. Mazmur 51, ada hal-hal yang baik yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, pertama jangan lupa bilang terima kasih. Jangan lupa minta maaf. Apa lagi ya? Minta tolong. Ada hal yang harus kita ajarkan, hal-hal yang baik.
baik. Mazmur 51 ayat yang ke-6, saya minta tolong satu orang membacakan. Entah kalau ini enggak hal yang baik. Mazmur 51 ayat ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Iya, terima kasih. Perhatikan ayat yang ke-6. Ini judulnya adalah pengakuan dosa. Ayat yang pertama, untuk memimpin di dua Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ya, kita tahu ini adalah dosa yang dialami oleh Daud. Ya, dia mengambil Batseba, istri dari Uria yang ditugaskan untuk berperang. Perhatikan ayat yang ke-6. Terhadap engkau, diulangi lagi, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, atau katakan dan melakukan kejahatan. Ya. Tadi sudah kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9, bila kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil mengampuni dosa kita dan segala kejahatan kita. Nah, ayat 6 itu Daud katakan terhadap engkau, dan diulangi lagi terhadap engkau sajalah. Padahal Daud salah sama. Daud salah sama sama Uria. Dia salah sama Uria, manusia. Dia berbuat jahat sama Uria. Tapi kenapa dikatakan sini terhadap engkau? Terhadap engkau sajalah. Hanya terhadap engkau sajalah aku salah, aku berdosa. Kenapa dia tidak mengakui kesalahan kepada Uria? Anda tahu kenapa dia tidak mengakui kesalahan sama Uria? Ya, gengsi. Karena dia raja. Daud ini nggak gengsian ya. Apa dia takut jatuh martabatnya? Martabatnya. Ya, karena sudah meninggal. Uria itu sudah meninggal. Ya, itu sebabnya Daud tidak minta maaf sama Uria. Uria sudah meninggal. Dia tidak berobat ke kuburan, terus nyembah, terus ngomong Uria minta maaf ya, Uria minta ampun ya. Nah, ini kita bisa melihat dan belajar bahwa tidak pernah kita diizinkan oleh Tuhan untuk berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, jangan dikubur, Bapak ampuni ya, aduh minta maaf ya, segala macam, nangis kayak apa juga nggak ada gunanya. Yang apa dulu masih hidup, enggak, sudah mati baru ya. Jadi Daud di sini mengajarkan kepada kita karena Uria sudah mati, orang yang berbuat atau dikorbankan ini sudah meninggal dunia, ya dia tetap harus meminta maaf. Padahal kesalahannya sekali lagi kepada Uria, tapi dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat aku telah berdosa ya kepada Tuhan dan melakukan kejahatan. Jadi kejahatannya dia kepada Uria pun diakui kepada Tuhan, ya adalah Tuhan yang menyelesaikan, mengampuni. Kita lihat lagi contohnya Kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bisa tolong yang lain bacakan. Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Yusuf di rumah Potifar. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengambil apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan.
Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Perhatikan. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Iya. Ini Potifar dan istrinya masih hidup. Dan Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan, perbuatan kepada sesama manusia? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, tapi kesalahan atau kejahatan yang diperbuat sekalipun hanya kepada Potifar, tapi Yusuf katakan dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi kesalahan, sekali lagi, kesalahan kepada sesama manusia itu adalah juga dosa kepada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri katakan kepada Saulus pada waktu itu, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Kesalahan dosa Saulus kepada pengikut Tuhan itu sama juga dosa kepada Tuhan. Buktinya apa? Lebih kuat lagi kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. 1 Korintus 8 ayat yang ke-12 saya bacakan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya kan? Engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu, engkau melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya, berdosa, melukai hati nurani sesama anggota tubuh Tuhan itu sama juga dengan berdosa terhadap Kristus. Ya, jadi Yudas berdosa terhadap manusia Kristus, tapi juga berdosa kepada Bapa di surga. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, tidak mengasihi manusia sesamanya yang atau saudaranya yang kelihatan, dikatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekalipun katakan aku mengasihi Allah. Ya. Jadi ini poin yang Tuhan tekankan di sini, bahwa engkau, kita semua harus memperhatikan hidup kita bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada sesama kita. Ya, sekali lagi, kesalahan pada sesama itu juga adalah pelanggaran kepada Tuhan. Ya. Hal yang kedua, bahwa penyesalan atau dosa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah bahwa penyesalannya, pengakuannya tidak disertai dengan perbuatan. Penyesalannya tidak disertai dengan perbuatan. Dia menyesal, dia minta ampun, dia mengaku berdosa, dia kembalikan uang 30 keping perak itu. Namun actionnya, perbuatannya akan penyesalannya itu tidak ada. Justru dia pergi keluar dan menggantung diri.
dia pergi keluar bahkan mengganggu diri. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang sangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari beberapa penyampaian ayat-ayat yang ada tadi yang sudah kita dengar, sudah saya sampaikan, maka yang pertama yaitu kalau kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, ya, maka biarlah kita boleh bukan saja meminta ampun, meminta maaf kepada orang tersebut, tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya, kita mohon ampun kepada Tuhan juga. Ya, nah kalau orang itu masih hidup, itu harus kita lakukan. Ya, nah kalau orang itu masih hidup, apakah kita bisa minta ampun hanya kepada Tuhan saja? Bisa nggak kita minta ampun hanya sama Tuhan saja? Tidak, ya. Selama orang itu masih hidup, tidak mungkin, ya, kecuali sudah mati. Uria, contohnya sudah mati. Daud tidak perlu minta ampun nama Uria, ya. Yang menjadi kesalahan fatal adalah kalau kita masih hidup, ini adalah anugerah Tuhan. Artinya masih ada kesempatan bagi kita. Kita hidup ini adalah kesempatan. Selama kita masih hidup, ini adalah kesempatan. Ya. Nah, kalau ada kesalahan pada orang lain, orang itu sudah meninggal, ya sudah. Kita tidak usah minta ampun lagi sama dia, tapi kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, yang jadi persoalan kalau kita tetap menyimpan sampai kita mati. Nah, ini yang bahayanya. Ya, ada mau saya tak akan ampuni dia 7 turunan. Saya minta kalau nanti saya mati dia tidak usah datang melamar. Ya, orang yang seperti ini lah yang istilahnya nggak berpikir panjang, ya. Tidak, tadi dikatakan bahwa biar kita menjadi sama seperti firman Tuhan. Ya, orang yang sederhana, yang polos-polos, itulah justru yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sukai. Ya, kalau mungkin beberapa di antara kita selama almarhumah Ibu Soekarno masih hidup dulu, ya kan gampang kan? Kalau di prestasi almarhumah kan ngomongnya sederhana aja, seperti ngomong kepada Tuhan tuh seperti ngomong pada saudaranya, kepada sahabatnya. Kena minyak panas, sandung, jatuh, luka, lecet atau berdarah, ngomong Tuhan Yesus ini kena minyak panas, kena minyak goreng atau segala macam. Ngomongnya enak aja, ya. Gak usah berbasa-basi, ya. Langsung saja. Kenapa? Karena kedekatannya. Ya. Ada seorang pendeta bersaksi, dia mengunjungi seorang nenek-nenek yang sakit. Ya, nenek ini sangat kuat sekali imannya kepada Tuhan. Ya. Jadi dia katakan kepada pendeta, bolehkah saya nyanyi dulu? Nyanyi? Iya, nyanyi. Kenapa? Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya, udah. Dia nyanyi sendiri. Bilurnya sungguh heran. Dia sangat percaya pada Yesus. Bilurnya membawa kesembuhan. Akhirnya buat bagi dia nyanyinya, asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Jadi bukan hanya semua sakit, rumah sakit aja hilang kalau Yesus satu-satunya sebagai penolong. Jadi pendetanya, wah ini imannya kuat. Jadi bukan hanya semua sakit hilang, tapi rumah sakitnya pun hilang, ya. Dan Tuhan tahu kalau ini salah, karena yang penting hatinya polos, hatinya hanya kepada Tuhan. Ya. Sebagai ayat kesukaan saudara, tahu ayat kesukaan yang terakhir. Saya kira Yohanes 3 ayat 16. Mari kita lihat Matius pasal ke-5 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan bacakan Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan di sini ayat ke-23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat, ya, dan engkau teringat, ya. Mungkin kita bisa lihat atau saya rasa kita bisa dibaca ya Yohanes antara pasal yang ke-14 dan 16 atau di dalam ayat-ayat yang lain kita tahu bahwa setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam dunia, selama pelayanannya kita tahu, maka teringatlah murid-murid Tuhan akan perkataan Tuhan. Maka teringatlah akan mereka bahwa Yesus pernah mengatakan demikian. Nah, itu siapa yang mengingatkan? Itu Roh Kudus, ya. Maka kalau kita baca, jangan pernah bosan baca Alkitab. Nah, jangan pernah bosan baca renungan, jangan pernah bosan, ya, akan dengar firman Tuhan. Karena mungkin saat itu kita tidak merasakan fungsinya, karena mungkin saat itu kita tidak merasakan faedahnya. Tetapi ketahuilah bahwa suatu saat nanti hal-hal yang tersebut ada pada kita. Itu pada waktu kita membutuhkan, dia akan keluar, ya, dia akan keluar untuk Roh Kudus mengingatkan apa yang tersimpan di dalam handphone kita, di dalam laptop kita. Kalau dia tersimpan, maka kita bisa keluarkan, kita bisa keluarkan. Tapi kalau apa yang tersimpan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa yang sudah dibaca, maka satu saat Roh Kudus akan mengingatkan kembali, ya. Nah, di sini kita bisa melihat